Shalom Bapak Ibu. Dan kita ini mesti ngucap syukur ya, karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan anugerah. Saya kasih firman hari ini, satu judul ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kita ini harus ngucap syukur, kita ini hidup di zaman yang tirainya itu sudah terkoyak, saudara. Sehingga kita ini bisa ngerasakan yang seperti hari ini kita rasakan. Kita bisa masuk sangat dalam di hadirat Tuhan. Kita sangat bisa menikmati, menerima yang ajaib, menerima yang ilahi, ketemu Tuhan. Dan itu sangat ajaib, saudara. Itu privilege, itu anugerah yang kita nggak pernah bisa, kita nggak layak terima itu. Dan kalau di zaman perjanjian lama, ruang kudus aja ini kita nggak eligible, nggak masuk, apalagi ke ruang maha kudus. Dan kita ini hidup di zaman yang ajaib, yang luar biasa, anugerahnya besar. Dan saya mengucap syukur kita ini hidup di zaman ini, saudara, yang tirainya sudah terkoyak, membuat jalan buat setiap kita bisa masuk di tempat yang paling dalam, saudara. 1 Korintus 3:17, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Banyak ayat di Korintus berkata, 2 Korintus 6:19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Kita ini adalah baitnya Tuhan, bait kudus Tuhan. 2 Korintus 6:16, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan jadi Allah mereka, mereka akan jadi umatku. Dan Alkitab berkata, perjanjian baru berkata kita ini adalah baitnya. Alkitab juga berkata, perjanjian baru berkata gini, apapun yang di perjanjian lama, hukum Taurat adalah bayangan, adalah profetiknya dari gambaran apa yang sebenarnya realisasinya, penggenapannya, kejadiannya benar-benar itu di perjanjian baru. Jadi kalau Alkitab berkata kita, Anda dan saya adalah baitnya Tuhan, bait sucinya Tuhan, maka kadang-kadang menurut saya kita perlu throwback, ngelihat ke belakang di perjanjian lama. Karena saya percaya apa yang Alkitab perjanjian lama tulis, Taurat tulis tentang tentang bait kudus, tentang tabernakel, kalau kita bisa nyingkapin bayangannya, maka kita ini bisa jadi bait kudus, baitnya Tuhan yang proper. Kita nggak perlu hidup di zaman itu ya, yang dengan segala macam ukuran dan semuanya hasta-hastaan. Tapi kalau kita bisa membuka itu selubungnya, kita ini bisa nata hidup kita ini jadi bait rumahnya Tuhan, yang Tuhan tuh homey gitu, kerasan tinggal di kita, bukan tersiksa di rumahnya. Nah, dan kalau kita slide berikutnya, kalau kita belajar di perjanjian lama, bait suci itu ada 3 wilayah, 3 area. Kita tahu dengan cepat aja. Ada halaman pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Di pelataran itu sangat crowded, sangat rame, sangat banyak orang, itu common ground, itu area umum, public space. Semua orang boleh masuk dengan urusannya. Beberapa orang datang karena habis nyolong, baik berbuat dosa sengaja nggak sengaja gitu. Dan itu mereka datang untuk berberes dosanya. Beberapa mungkin punya hutang besar, bernasar, datang, Tuhan kalau Tuhan tolongi, aku janji begini begitu, aku akan kasih buat lawatan semua duitku. Beberapa orang berdoa, bernasar, Tuhan kalau Engkau beri jodoh, aku akan melayani keluargaku, melayani Tuhan. Itu urusannya seperti itulah. Itu crowded sekali, isinya adalah public space, semua orang boleh di sana. Orang-orang yang baru bertobat mengaku dosanya, orang yang baru punya anak lahiran ngucap syukur, bawa korban syukurnya,
Orang yang belum punya anak bawa korbannya dan bernasar, janjiin Tuhan. Itu di situ. Orang yang punya kerjaan baru, buka ladang yang baru, bawa korban syukurnya ke situ. Dan itu tempat yang bahkan ada jeritan teriakan domba, lembu yang disembelih itu mungkin di situ. Darah berceceran, genangan darah di sana. Itu tempat umum, saudara. Dan kalau ada lagu Bani Korah tulis lebih baik 1 hari di pelataranmu, saya berdoa kita ini nggak puas dengan itu. Itu ada ceritanya. Bani Korah itu imam-imam yang harusnya di ruang kudus. Itu. Bahkan beberapa masuk ke ruang Maha Kudus untuk manggul tabut. Tapi karena dosanya exile, saudara, dikeluarin. Makanya mereka nyanyi itu, aduh aku nyesal banget. Udahlah Tuhan, kalau seandainya nggak bisa masuk lebih dalam, di sini aja lebih baik. Itu konteks lagunya begitu. Jadi kalau kita nyanyi, mestinya nggak gitu kita. Kita harus masuk paling dalam, bertemu muka dengan Tuhan. Nah, di ruang kudus, di pelataran tadi adalah orang-orang common ground, orang-orang people yang benar-benar itu adalah semua orang boleh di sana, dan orang-orang Lewi dan imam yang melayani mereka. Tapi di ruang kudus itu orang Lewi aja nggak boleh, harus golongan imam-imam yang sudah menyelesaikan pendidikan imam, yang sudah khatam kitab suci, itu menghafalkan 600 sekian peraturan di kitab Taurat itu, dan itu mereka lulus itu, passing grade-nya tinggi, baru boleh masuk dan spesialis keturunan Harun. Lah, dan kemudian itu tempat, jadi itu tempat yang sunyi, tempat yang sepi sebenarnya. Seharusnya tempat yang sepi. Jadi kalau kita ini bisa masuk ruang Maha Kudus rame-rame begini, seru ya. Seru banget itu. Karena mundur ke belakang selektif, sangat selektif. Nggak semua orang bisa masuk ke situ. Jadi betapa kita ini harus mengucap syukur, kita diberi privilege, anugerah. Dan masuk lebih dalam, itu sebenarnya yang namanya bait suci itu tidak termasuk pelatarannya. Yang namanya bait suci itu cuma ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di situ ada 1 sekat tirai 4 lapis, saudara. Nggak cukup 1 lapis, 4 lapis tebel-tebel, kedap soundproof, saudara. Dan itu benar yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke sana imam aja nggak boleh, cuman imam besar. Beberapa imam di Bani Kehat boleh masuk, tapi jalan mundur, dan manggul tabut itu nggak boleh dilihat. Jadi hari ini sekali lagi, kalau kita ini bisa masuk sangat dalam, kita mesti ngucap syukur, saudara. Kita mesti ngucap syukur. Itu jatahnya imam besar, masuknya pun cuman setahun sekali di hari Yom Kippur, bawa pendamaian. Nah, tirai ini loh yang terkoyak. Tirai di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ini yang terkoyak. Nah, saya ini mau ngomong apa? Saya ngomong gini, saudara. Ketika tirai ini terkoyak, yang terimpact langsung, yang tahu lebih dulu adalah imam-imam yang lagi hari itu ketika Yesus disalib lagi di ruang kudus. Gitu. Yang saya mau sampaikan begini, orang-orang di halaman itu bahkan mungkin hari itu nggak recognize, nggak tahu, nggak ngerti. Ketika tirai itu terkoyak, sebenarnya nih ya, yang boleh masuk, yang tiba-tiba bisa lihat dan bisa melangkah masuk, orang-orang yang di ruang kudus. Orang-orang yang di halaman nggak tahu dan tidak berkepentingan. Nah,
Tirai yang terkoyak ini bicara setiap orang di antara kita, saya dan saudara ini punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama untuk bisa mengakses tempat yang paling dalam. Dan yang pertama kali, yang paling dekat, yang otomatis bahkan ketika tirai ini terkoyak, artinya antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu nggak ada sekatnya lagi. Itu akan jadi satu ruangan saja. Itu akan jadi satu ruangan saja. Makanya di kitab Wahyu dibilang, sisakan pelataran dan ukur cuma ruang kudus satu kotak itu, ruang kudus dan ruang maha kudus. Beberapa orang menafsirkan, dan saya percaya itu ngomong tentang raptures. Dan karena pelataran itu akan diinjak oleh bangsa-bangsa. Dan saya percaya itu kita masih ada di dalam sana, supaya kita masuk dan terukur dan terhitung. Di perjanjian baru Tuhan bilang gini, Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Karena darah Tuhan, ketika Yesus mati buat kita, mandat imam itu tiba-tiba bukan cuma buat keturunan Harun, tapi setiap kita tiba-tiba masuk golongan imam. Beberapa ini kan panggilannya spesial imam, saudara. Tapi saya ngomong yang lebih global. Tiap kita ini imamat yang rajani. Artinya mestinya positioning kita nggak di pelataran lagi. Positioning kita di at least di ruang kudus. Dan setiap yang, apalagi yang punya panggilan spesial imam-imam, itu saya percaya pasti punya kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi setiap kita ini imamat rajani, kita juga punya privilege untuk hidup, untuk stay di wilayah ini. Ruang kudus nggak cuman sekali-sekali barengan begini diajak masuk nih oleh MOG, oleh para pemimpin, kita ikutan, yuk masuk. Tapi setiap kita seharusnya ada di sana. Dan kita punya akses pada tata kasih karunia. Sekali lagi, orang-orang yang main-mainnya, yang Kristen kekristenannya, kerohaniannya, areanya di pelataran, seringkali nggak ngerti apa yang terjadi di dalam. Ketika sidang ilahi, apa toh ini? Seringkali nggak recognize, nggak tahu, nggak ngerti, tidak terbiasa, asing, dan bahkan nggak tahan di situ. Ketika retret, sebenarnya saya melihat beberapa orang baru, ya, ini orang ini kan baru banget, banyak orang baru. Saya lihat beberapa itu nggak tahan duduk lama, duduk lama aja nggak tahan, saudara. Dan menurut saya, orang-orang yang playing around-nya di halaman terus juga nggak tahan kok untuk dibawa masuk, nggak tahan kok, sampai mereka adjust hidup mereka. Dan kita ini orang-orang yang harus adjust. Slide berikutnya, saudara, ya. Ruang kudus. Ini yang ketika saya pelajarin, ini mungkin terdengar tidak asik, saudara, karena beberapa orang itu tidak suka daily rutin, tidak suka rutinitas. Kamu jangan agamawi, jangan rutinitas. Saya setuju. Kekristenan itu bukan agamawi, tapi sesungguhnya ada beberapa hal yang mau tidak mau kita ini harus jadiin rutinitas, tapi dengan gairah gitu loh. Bukan rutinitas yang membosankan, tapi rutin yang bergairah. Makan, kita makan rutin kan, ya? Tiap hari kita makan kan. Beberapa orang makan tuh beban, tapi buat saya makan itu menyenangkan. Meskipun rutin, nggak ada yang bosan makan kan? Nggak ada yang bosan makan. Tidur, kita butuh rutin. Beberapa orang cukup tidur sebentar. Loh, saya ini suka tidur, suka makan, suka tidur sebenarnya. Dan ada aktivitas yang mau nggak mau ternyata Anda harus mencintai rutinitas.
Harus melakukannya daily. Kalau Anda baca Imamat Keluaran tentang Ruang Kudus, tentang kerjaannya imam-imam itu sunyi, tapi selalu ngomong tiap hari, tiap pagi, tiap petang. Makanya lagu kita ini day and night, night and day. Day and night, night and day. Artinya gak cuman pagi jam 7 sampai jam 11, entar malam ukupanmu mesti nyala. Begitu. Nah, jangan cuman lagunya yang day and night, night and day. Incense arise, itu ngomong tentang ukupannya imam-imam loh, yang di Ruang Kudus loh. Kalau Anda nyanyinya cuma pagi di Mahanaim, jangan nyanyi day and night, night and day. Dan ada hal-hal yang rutin yang harus kita lakukan. Sekali lagi, di Ruang Kudus itu ada daily rutin. Yang kedua, itu a closed door room. Perjanjian Baru Tuhan bilang gini, kalau kamu doa, kamu masuk kamarmu, tutup pintunya. Doalah dengan kusuk, doalah dengan konsentrasi pada Tuhanmu. Itu area yang private, bukan area publik. Itu area yang gak rame-rame sebenarnya. Area yang no publicity, tidak untuk dikoar-koarkan gitu. Yang kedua, yang ketiga artinya itu close door. Artinya menurut saya adalah tidak ada distraction. Cuma antara kita dengan Tuhan. Bahkan Yesus tuh bilang gini, Alkitab nyatet gini, Yesus habis melayani ribuan orang nih, Yesus minggir, melipir, naik ke gunung sendirian, masuk sana, saudara. Secret place, private place, Ruang Kudus, sacred place dan secret place itu. Kenapa? Karena masuk ruang ini butuh no distraction, close door gitu. Dan hari ini distraction kita, saya ingat waktu saya pertama kali bertobat ya, saya masih kecil banget. Literally saya itu plek-plekan baca Alkitab ini, berusaha melakukan seperti yang itu ya. Jadi Alkitab kan bilang gini, kalau kamu berdoa, masuk kamarmu, tutup pintu, kunciin. Saya lakuin saudara, beneran. Saya masuk kamar saya, terus saya kalau ngelihat gambar-gambar zaman dulu, itu kalau berdoa, berlutut di tepi ranjang. Bener ya? Nah, saya lakuin saudara. Saya lakuin, saya ini literal banget saudara. Plek-plekan saya lakukan. Kira-kira 9 tahun, 10 tahun saya berdoa, saya berlutut kayak itu, kayak gambar itu di Alkitab, precious moment itu. Berlutut di tepi ranjang, pintu saya kunci ya. Dan sekian lama ketiduran saudara. Dan papa saya, orang tua saya tuh hari itu belum kenal Tuhan, gedor. Dipanggil makan tidak dengar, digedor pintunya. Ngapain? Dan tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah Anda ini harus benar-benar punya area private untuk nyembah, untuk nyari Tuhan, untuk getting closer dengan Tuhan. Dan tidak ada distraction. Hari ini pintunya kamu kunci, distraction muncul di handphone gitu. Pintunya di sana sekarang, bukan pintu kamar. Pintunya di handphone. Ada banyak pintu di sana. Ada pintu ke Instagram, ada pintu ke WA, ada pintu kemana saja, pintu Doraemon di sana. Di handphonemu tuh ada banyak pintu gitu. Ini tahun pintu yang terbuka, tapi saya berkata ada pintu-pintu yang masih ditutup. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau Anda mau stay in the sacred place and in the secret place. Jadi ini butuh rutin dan disiplin. Kita mungkin perlu belajar doa tanpa handphone. Kita perlu belajar baca Alkitab tanpa handphone. Balik ke Bible itu ya. Atau pakailah handphone yang tab lain yang nggak ada connection internetnya lah. Karena ketika Anda masuk tempat ini, kudu close door.
Dan roti itu di dalam hal pertama yang kita ketemu di dalam ruang kudus, ada satu meja. Di sana ada 2 tumpuk roti, jumlahnya 6 roti dan 6 roti. Itu harus ada di sana daily, setiap hari. Seminggu sekali diganti yang baru. Yang lama dimakan imam, tapi diganti yang baru. Menurut saya ini beberapa di antara kita memang bertugas nyiapin khotbah yang fresh. Seminggu sekali di hari Sabat seperti ini. Mungkin ya kita kadang-kadang itu tugas imam, tapi yang saya mau highlight di sana di hadapan Tuhan, di sacred place itu kudu ada tumpukan roti itu setiap hari. Setiap hari. Dan 6 menurut saya itu ngomong tentang Alkitab kita. Alkitab kita jumlahnya 66 kitab. Di Hancin kami ini lagi galakin lagi campaign lagi supaya orang itu membaca Alkitab setiap hari. Kita kasih jadwal, kita buat grup WA-nya. Tiap orang ada yang bertugas ngingetin, membaca, ngasih. Karena kita mesti balik ke situ. Ada sebuah survei menarik. Di survei begini, orang Kristen berapa banyak yang membaca Alkitab reguler, teratur, minimal loh, saudara. Seminggu 1 kali di luar yang dibaca di gereja. Anda tahu angkanya? 30%. Saya berharap di sini lebih banyak, saudara. Harus, saudara. Anda tahu ketika ditanyakan ke saksi Yehova 85%. Ketika ditanyakan ke orang jemaat Mormon hampir 80%. Dan Anda kebayang nggak kalau Anda didatengin, diajak diskusi? Hari-hari ini penyesatannya lebih banyak loh, saudara ya. Kalau Anda tiba-tiba diajak diskusi seperti ular mengajak Hawa diskusi, dipelintir-pelintir, putar-putar, kebayang nggak sih? Jangankan menangkan mereka, Anda yang dimenangkan mereka, saudara ya. Itu makanya banyak pendeta kemudian ngasih arahan, kalau ketemu saksi Yehova, tutup pintumu, jangan ditemuin. Gitu. Tapi kalau Anda mestinya ngerti, Anda nggak akan terpengaruh mestinya. Gitu. Tapi karena gitu loh, angkanya 30%, lebih baik main aman deh. Gitu. Lebih baik main aman deh. Dan balik ke, saya ingin mengajak kita semua balik ke hal-hal dasar, hal-hal basic, saudara. Hal-hal basic. Saya ingat sekira mungkin mundur 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu pertanyaan diantara orang Kristen tuh nanya, kamu udah baca Alkitab? Kamu udah saat teduh? Hari ini kan nanyanya, ke bangsa mana aja? Tapi lupa baca Alkitabnya. Saya pengen ngajak kita ini balik mundur, saudara. Bukan untuk mundur ke sana terus stay di belakang, tapi untuk membenahi dasar kita. Baca Alkitab setiap hari, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu ngomong gini, ada tertulis. Artinya dia pernah baca. Kalau dia nggak pernah baca, dia nggak tahu itu tertulis. Setuju? Nah, jangan iblisnya datang mencobai, kita baru cari ayat. Memang sekarang dipermudah, ya, dipermudah. Saya menemukan kejadian beberapa kali kan, ketika kita ngadepin situasi perang segala macam. Nah, ayo kita cari ayat untuk mengcounter ini, gitu. Ya, kita cari, saudara. Tapi saya ngucap syukurlah ada beberapa orang yang seperti Pak Luki itu ya, orangnya tidak ada. Itu kan concordance berjalan. Saya rasa itu dibangun seperti orang-orang seperti Pak Yusak. Itu orang-orang yang dibangun. Mungkin itu kecepatan ngeluarin ayatnya lebih cepat dari handphone, saudara. Kenapa? Oh, ada tertulis.
Mungkin ayatnya tepatnya nggak inget, saudara. Yesus pun nggak nyebutin ayatnya. Oh, Yeremia sekian-sekian kan nggak ada. Tapi ada tertulis, gitu. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Karena rajin baca, teratur bacanya, nggak nyari ayat pas dibutuhkan. Dan kemudian satu kali Yesus ini kalau Anda baca, ada banyak ayat di Kejadian, di Matius ya, di Perjanjian Baru ada banyak kejadian. Yesus tuh gini, orang datang kasih issues, kasih case. Terus Yesus jawabnya gini, contohnya Matius 12 ayat 3. Yesus jawab pada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika dia dan mereka yang mengikutinya lapar? Matius 12 ayat 5, tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Matius 21 ayat 16, aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Matius 21 42, belum pernahkah kamu baca dari kitab suci? Matius 22 ayat 31, tidakkah kamu baca? Anda tahu, banyak pertanyaan yang kita ajukan ke Tuhan, itu jawabannya ada di Alkitab. Mungkin tidak tersirat, tidak literal itu, tapi tersirat di sana. Guidance-nya ada, rule of thumb-nya ada, panduannya ada, garis besarnya itu ada, aturan dasarnya ada di sana. Dan Anda tetap nanya. Dan bayangin ya, Tuhan jawabin, lu kamu tidak baca Alkitab tak? Kira-kira jawabannya begitu, saudara. Dan Anda berkata, Tuhan belum jawab. Tuhan belum jawab pertanyaanku, ini jodohku atau bukan? Tuhan cuma jawab gini, lu kamu tidak baca Alkitab tak? Kalau nyari jodoh yang seimbang, yang mencintai Tuhan. Dan Tuhan cuma jawab pendek aja, lu kamu tidak baca Alkitab tak? Dan Anda merasa belum dijawab. Ini Yesus, ada lebih dari 5 ayat, orang nanya cuma dijawab begitu, lu kamu tidak baca tak? Sama, saudara. Kalau Anda melalaikan bagianmu reguler baca, kira-kira Yesus jawabnya juga begitu, lu kamu tidak baca tak? Supaya tidak dijawab begitu, yuk kita baca. Amin. Dan D.L. Moody berkata gini, Alkitab itu akan menjauhkan Anda dari dosa, dan dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab. Smith berkata gini, beberapa orang suka membaca Alkitab mereka dalam bahasa Ibrani, beberapa orang suka baca dalam bahasa Yunani, saya suka membacanya di dalam Roh Kudus. Itu Smith yang bilang begitu. Amin. Karena itu tulisan yang diilhamkan Roh Kudus, bacanya mesti pakai Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Gitu. Ini sekedar untuk tahu, saudara, kenapa Anda harus baca bersama Roh Kudus. Bahasa Yunani ada 600.000 kata. Perjanjian baru kita itu ditulis dalam bahasa Yunani. Pak Samuel ahlinya lah ya. Dalam bahasa Yunani ada 600.000 kata. Anda tahu dalam bahasa Indonesia ada berapa kata? 120-an ribu kata. Bahasa Inggris itu punya 1 juta kata. Dan bahasa Ibrani lebih sedikit sebenarnya, 85.000. Tapi bahasa Ibrani itu satu kata diucapkan dengan intonasi berbeda, dengan konteks berbeda, belakangnya kata yang lain, depannya kata yang lain, artinya beda. Lebih sulit lagi. Nah, jadi bahasa kita itu nggak bisa ngewakilin. Bahasa Indonesia itu nggak bisa mewakilin. Gitu. Makanya bacanya mesti dengan Roh Kudus. Ini maksudnya gimana? Seperti itu ya. Saya sungguh encourage kita kembali ke basic, saudara. Sudahkah Anda membaca Alkitab hari ini? Dan barang kedua yang ada di ruang kudus adalah kaki dian. Itu menorah bercabang 7 seperti gambar ini, saudara ya. Seperti gambar ini. Dan ayatnya ada di Imamat 24, pasal 24 ayat 2 sampai 3. Yang saya mau highlight ini, saudara.
Yang saya mau highlight ini. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Pelita itu bahkan didesain dari awalnya untuk menerangi dari petang. Artinya ketika gelap. Ya, ketika gelap kita ini harus jadi terang. Daniel berkata, Daniel 12 ayat 3, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun orang banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya, consistently untuk selama-lamanya. Jadi nyala itu ini ngomong tentang pelayanan. Ngomong tentang pelayanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Ketika Hancin ini gedein gedung, beberapa orang nanya saya gini, berarti sekarang kapasitasnya kursinya berapa? Kursinya berapa? Apalagi waktu Bu Mary bikin acara tuh ya, beberapa hamba Tuhan nanya, jadi ini berapa kursinya? Dan tiba-tiba Tuhan gelitik ke saya, nah kalau aku nanyanya juga bukan jumlah kursi, bukan kapasitas berapa. Kalau aku nanya berapa jiwa-jiwa? Karena kursi kosong gak ada gunanya. Itu cuman jala. Ketika saya buka gereja, kita launch Hananel Cinta, Tuhan bicara gini, wih rapi ya, bersih ya, bagus ya. Dan Tuhan bilang ini jala. Jala tidak pernah didesain untuk bersih. Jala tidak pernah didesain untuk rapi. Jala didesain untuk menangkap ikan. Bau. Dan ketika itu dipakai menangkap ikan, akan robek lagi, akan kotor lagi, akan amis lagi. Ya dibersihin lagi, dijemur lagi sesekali. Yang robek dijahit. Seminggu kita launching, kita pakai buat jiwa. Flashnya toilet itu hilang udah. Baru seminggu flashnya toilet hilang saudara. Dan tidak apa-apa, yo dibeli lagi, nggak masalah. Karena jala nggak pernah didesain untuk bersih, untuk keren, untuk rapi, untuk kinclong. Jala berfungsi kalau nangkep ikan. Seperti itu. Dan ukuran pelayanan kita, Anda kalau kita baca, Yesus itu selalu ngitung orang. 5.000 orang dikasih makan, laki-laki toh. 4.000 orang, 2 orang diusir setannya di Gerasa, 10 orang kusta, 1 yang kembali. Catatannya rapi tentang orang, karena everyone itu counted. Tiap jiwa itu dihitung. Loh, bahkan yang ketika malaikat turun di perjanjian lama membunuh orang, dihitung jumlahnya. Dan Tuhan itu bukan yes, aku bunuh, malaikat membunuh 10.000, 100.000. Enggak, Alkitab berkata Tuhan itu tidak menghendaki kematian orang fasik. Kira-kira menurut saya ketika malaikat itu harus mau tidak mau bunuh 100.000, 200.000, saya rasa Tuhan nangis kok. Karena sekian ratus ribu orang, kemana ujungnya? Dan ketika saya mulai tahun ini, Tuhan itu tiba-tiba bicara dengan saya gini, kamu harus mulai berani ngitung jiwa-jiwa. Ayo, yang tangible. Urusan berperkara dengan aku yang tangible. Pelayananmu bukan berkembang kalau gedungmu tambah besar. Pelayananmu berkembang bukan kalau kamu pernah kemana. Pelayananmu berkembang kalau kamu berani hitung tahun ini. Anda tahu tahun lalu Hananel Cinta mengeluarkan 150 surat baptis, saudara. Wow, saudara. Anda tahu yang dibaptis oleh kita sendiri berapa? 15. Sisanya itu Ayah Steve setiap tahun selalu minta. Yang kita baptis di Ancol, gak apa-apa, tapi yang malu saya. Dan Tuhan,
Saya ingat banget hari itu. Tiba-tiba siang-siang Tuhan bicara, tanya kantor sekretariat, tahun ini keluarin surat baptis berapa? 150. Saya nanya, yang kita baptis berapa? 15. Nggak banyak itu, nggak banyak. Dan Tuhan bilang gini, Petrus 3.000 loh, satu hari. Lu setahun 15. Tahun depan kamu mau berapa? Kalau angka ini turun, artinya pelayananmu gak berkembang. Sesederhana itu. Dan ketika ngomong jiwa-jiwa, sebenarnya cuma 3 hal yang kita bisa hitung. Yang pertama, berapa orang yang lewat pelayananmu, pelayanan saya, pelayanan kita, dengar bahwa Yesus juru selamat. Keselamatan cuma ada di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, itu berita Injil, berita keselamatan. Yang kedua, berapa orang yang kemudian menanggapinya dan terima Yesus, terima keselamatan, dan dibaptis untuk settle keselamatannya. Yang ketiga, berapa orang yang kemudian grow, nggak habis baptisan hilang, tapi dimuridkan, ditumbuhkan imannya, dibangun jadi pasukan. Itu bisa ikut retret, ya kan, join Bible study group saya, dimuridkan di kelompok-kelompok. Berapa itu, Bu Melinda istri saya itu kan selalu begini, saya bingung dengan tim pelayanan di Hananel, saudara. Data banyak banget, saudara. Tapi kalau dikerahkan untuk kerjaan retret dan sebagainya, yang muncul ya itu aja. Itu aja. Jadi, tapi kalau ayo kita mau bagi kaos gitu, muncul semua, saudara. 1.000 kemarin yang minta kaos. Dan itu terjadi di mana saja. Dan yang dihitung mestinya pasukan, bukan yang minta kaos, yang pakai kaosnya dan kerja. Berapa orang yang dimuridkan jadi pasukan, benar-benar available, ada orangnya. Ketika ladang dituai, peperangan dikerjakan. Jadi cuma 3 ini loh, saudara, hitungnya. Saya tidak mengecilkan apa yang kita lakukan, membagi roti, taruh firman di situ. Saya percaya itu bermanfaat, itu berguna, itu ada fungsinya, itu Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Bisa saja malam Tuhan ngimpiin yang terima roti, tapi kan kita nyebar 2.000, kita nggak bisa ngitung yang bermimpi berapa. Dan Tuhan men-challenge saya, nak, berani enggak kamu ini lebih real kalau pelayanan? Berani enggak kamu mulai lebih real? Dan kalau nginjil yang real gitu, berita keselamatan harus diberitahu dan di-challenge untuk terima Tuhan, ditumbuhkan, dimuridkan. Dan Tuhan ingin kita lebih terukur tahun ini. Tuhan ingin kita hitung jiwa-jiwa dengan proper, bukan untuk menyenangkan manusia, karena kalkulatornya, counternya nanti di sorga kok. Dan kaki Dian itu harus menggunakan minyak zaitun tumbuk yang murni, nggak boleh ada bahan bakar lain. Minyak zaitun bicara tentang pengurapan atas hidup kita, dan seringkali pengurapan itu keluar saat ada yang ditumbuk, yang crush, diremukkan di hidup kita. Setiap pelayanan kita haruslah didasari dengan kemurnian, tidak boleh ada bahan bakar yang lain. Pelita itu ya, kalau bahan bakarnya lain, asapnya hitam, saudara. Tidak boleh ada bahan bakar yang lain, keinginan pribadi, ambisi, cari duit, ego, bersaing. Kaki Dian itu menyala dari petang sampai pagi, dan kemudian dibersihkan, disiapkan, direfill dengan minyak zaitun untuk dinyalakan lagi nanti malam. Setiap kita perlu waktu, saudara, untuk berberes, saudara. Untuk berberes. Saya ingat suatu kali Bu Iin negor saya, "Fen, khotbahmu nyinyir. Bukan tajam setajam firman Tuhan, pisau yang pedang bermata dua, tapi tajamnya tajam nyinyir, sikat sana, sikat sini." Saudara, Anda tahu, itu seperti pelita itu
ada perlu shutdown sejenak, potong yang hitam, diisi dengan yang murni, dibuang yang kotor, ganti yang murni, dinyalain lagi, supaya terangnya nggak redup, supaya nggak keluar asap hitam, saudara. Dan itu perlu, saudara. Itu perlu, saudara. Sumbu yang gosong itu dipotong dengan sepit emas supaya asapnya tidak hitam. Yang terakhir, saudara, di sana ada mezbah dupa. Mezbah dupa itu posisinya tepat just step away sebelum ruang maha kudus. Keluaran 30 ayat 34, berfirmanlah Tuhan pada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu harus kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Pak Samuel pernah khotbah ini, tarik bahasa aslinya, ini bahan apa, artinya apa. Saya cuman simpel. Ada dua kata getah di sana. Getah cuman keluar kalau sesuatu tumbuhan dilukai, disayat, maka akan keluar getah. Itu sebenarnya cairan untuk menyembuhkan diri, memulihkan diri dari lukanya dia. Dan getah itu diambil, saudara. Ada getah karet, Anda bakar jadi ukupan, hitam ini ruangan, saudara, kayak Anda bakar ban. Kira-kira begitu. Tapi ada getah-getahan yang ketika Anda bakar itu menghasilkan sweet perfume, wangi di hadapan Tuhan, enak baunya. Dan itu keluarnya kalau kita disayat, saudara, sebenarnya dipotong, disakiti. Dan itu jadi sebuah mezbah, saudara. Di dalam Wahyu ada ayat yang berkata, tersungkurlah 4 makhluk dan 24 tua-tua di hadapan anak domba, masing-masing pegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu doa orang-orang kudus. Loh, di halaman orang juga berdoa. Yang membedakan doa mereka isinya apa? Yang di halaman, di pelataran kontennya, Tuhan aku habis nyolong, Tuhan aku habis berzina, dan itu nggak apa-apa. Tuhan setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia pulihkan, Dia ampuni. Ayo let me masuk, ikut masuk. Tapi doa mereka seperti itu yang di halaman. Tuhan utangku banyak, Tuhan anakku begini, suamiku begini, istriku begini, pernikahanku begini, aku belum menikah. Masalah me and myself. Itu doa mereka. Tapi jadi di bait suci itu ada 2 mezbah. Satu di pelataran, ada di tempat yang dalam. Belakangan ini mungkin Anda dengar, ada pengajaran bilang gini, Yesus sudah memberikan korban yang berkenan. Dan itu di Ibrani 10:12. Tapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dan dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 18. Jadi apabila semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat ini dicomot dan berkata, kita itu tidak perlu meletakkan korban, karena korban kita nggak berkenan. Hanya Tuhan tidak berkenan dengan persembahan korban domba-domba. Darah Yesus itu berkenan. Satu kan untuk pengampunan, iya. Kalau Anda baca ayatnya berkata korban karena dosa. Nggak ada yang kita bisa letakkan, apapun yang kita bisa korbankan dan kita persembahkan yang bisa membuat dosa orang lain diampuni, dosa kita aja nggak bisa. Gitu. Sekali lagi saya ulangi, nggak ada perbuatan baik, korban apapun yang kita letakkan, yang kita persembahkan, yang bisa mengenyahkan, menghapus dosa kita maupun dosa orang lain. Itu benar. Cuman korbannya Yesus. Tapi itu korban karena dosa. Satu aja, korban karena dosa, selesai semuanya.
Artinya kalau ada korban karena dosa, ada korban yang bukan karena dosa gitu. Dan kita bisa mempersembahkan yang itu. Kalau korban karena dosa, kita nggak bisa kok. Kita ikut berdosa. Tapi setelah kita ditebus, kita ini bisa ngeletakin sesuatu sebagai gratitude, sebagai syukur, sebagai cinta, rasa terima kasih. Kita bisa ngeletakin sesuatu. Memang gak bisa balas apa yang Yesus sudah lakukan, gak bisa. Tapi kita bisa meletakkan sesuatu, dan itu tetap harum, tetap wangi, tetap berkenan, holy and acceptable. Dan hal-hal begini tipis, saudara, tipis banget. Semua kasih karunia. Perbuatan baik kita tidak berharga, gak ada. Benar, perbuatan baik kita itu kain kotor. Benar, setuju. Tapi kita tetap harus berbuat baik. Kita harus gila-gilaan melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita harus meletakkan korban, tapi tidak merasa berkorban. Nah itu, saudara, kita harus meletakkan korban, tapi tidak merasa berkorban, tidak merasa berjasa. Bukan untuk membayar, tapi untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur. Dan itu daily rutin. Maka itu akan naik, saudara. Itu nggak bisa gini ya, nggak cuman nyanyian gitu loh. Day and night and day let incense. Anda mesti tahu incense itu keluar dari getah hidupmu, responmu ketika dilukai. Jadi nggak bisa Anda dilukai, Anda ngamuk, dan Anda nyanyi day and night and day let the incense arise. Iya, naik asap hitam, getah karet loh dibakar. Saya berdoa lagu kita inline, sejalan dengan hati kita. Sing what you mean what you sing. Saya berdoa ini bisa memberi satu pengertian, saudara. Dan kuncinya ini daily rutin. Ini close door, artinya kalau Anda meletakkan sesuatu, nggak usah koar-koar. Makanya Tuhan tuh ngomong gini, kalau Anda kasih persembahanmu, meskipun kasih semuanya, tangan kiri pun nggak usah tahu, apalagi tangan orang lain. Gitu. Beberapa gereja kan ngitung dan nulis ya, dipublish nama sekian. Loh, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Kok tangan orang lain boleh ngitung? Dan mata orang lain yang nggak ngitung boleh tahu. Jadi saya nggak setuju dengan konsep itu ya. Dan mari kita ini benar-benar praktis ini, saudara. Dan penyembahan kita akan di-upgrade. Sekali lagi, ketika tirai itu terkoyak, hanya orang-orang yang stay, terbiasa, daily ada di sana, yang akan ngerespon lebih dulu, akan tahu lebih dulu. Sidang ilahi, Anda akan tahu, Anda akan ngerti gitu. Tapi orang yang playing around, di halaman itu ada orang-orang yang bertobat beneran, masuk lanjut. Ada orang yang bertobat kumat-kumatan, saudara. Jadi mari kita bertobat beneran, masuk, membangun daily habit kita di ruang kudus. Dan kita akan terus masuk lebih dalam. Terima kasih Tuhan.